Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Fatimah Azahra dengan NIM 0242314696, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis krisis komunikasi PT Tirta Investama dan Non Aqua dalam menghadapi pergerakan boykot konsumen dengan pendekatan Knowledge Driven Communication Analytic atau KDAC. Oke, masuk ke bagian abstrak ya. Di penelitian ini tuh kita akan membahas tentang krisis pemboikotan massal Danone Aqua pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 yang dipicu oleh konflik geopolitik Israel-Palestina dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 83 tahun 2023. Masalah utama terletak pada keterbatasan atau keterlambatan respon empatik dan strategi awal perusahaan yang terlalu defensif. Laporan itu juga merekomendasikan implementasi metode Knowledge Driven Communication Analytic atau KDAC, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Marwan, sebagai solusi mitigasi melalui pemetaan sentimen sosial yang akurat dan pembuktian empati di lapangan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dari latar belakang analisis ini tuh isu geopolitik internasional saat ini berdampak langsung pada operasional bisnis lokal. Munculnya gelombang solidaritas kemanusiaan di Indonesia yang dilegitimasi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 83 tahun 2023 itu memicu gerakan boikot konsumen secara masif. Di tengah situasi emosional tersebut, respon awal tuh yang diberikan oleh Danone Aqua cukup bersifat legal dan formal serta kaku yang justru dianggap hampa empati oleh masyarakat sehingga memperburuk krisis komunikasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya kita masuk ke analisisnya. Itu ada yang pertama ada analisis Pestel. Di analisis Pestel tuh krisis ini tuh dijelaskan bahwa krisis ini tuh ditekan oleh berbagai faktor eksternal secara bersamaan, secara politik dan sosial, sentimen solidaritas masyarakat sangat kuat dan sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia. Nah, secara hukum dan kultural, Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi pedoman tak tertulis di masyarakat. Secara teknologi dan algoritma, media sosial tuh mempercepat penyebaran berita palsu atau hoax yang justru itu dapat memperkeruh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu semua ini tuh berdampak pada ancaman ekonomi berupa penurunan omset retail dan kerugian bagi mitra usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM. Di mana adanya isu ini itu sangat memperburuk omset yang dimiliki oleh Danone Aqua sendiri karena banyak dari konsumen-konsumen mereka yang beralih ke aqua minum kemasan lainnya. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dari analisis SWOT ini tuh kita akan membahas tentang kekuatan utama dari Aqua itu sendiri itu adalah posisinya sebagai pelopor air minum dengan 100% operasional dan tenaga kerjanya itu lokal. Jadi yang dimana Aqua ini tuh mengklaim bahwa air minum yang mereka miliki dan tenaga yang mereka miliki itu adalah 100% dari Indonesia atau pekerja-pekerja lokal. Namun identitasnya ini tuh di bawah grup Danone Prancis yang menjadi kelemahannya karena salah satu isu yang terjadi di isu barat sana yang menyebabkan banyak masyarakat itu menjadi skeptis atau tidak percaya dengan Aqua itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada karena kelemahannya itu mereka mudah terseret oleh isu-isu yang ada di barat sana. Nah, yang selanjutnya itu peluang terbaik dari perusahaan ini tuh adalah menggunakan kekuatan anggaran untuk aksi filantropi kemanusiaan. Yang selanjutnya, itu jika tidak dilakukan ancaman berupa pergeseran loyalitas konsumen ke merek pesaing dan kampanye hitam itu akan sangat merugikan perusahaan dan akan sangat membuat omset yang dimiliki oleh perusahaan itu turun. Yang selanjutnya itu ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang dimana akar disfungsi operasional kehumasan ini tuh meliputi kesalahan manajemen dalam mendiagnosis krisis yang dimana masalah emosi ini dianggap sebagai masalah logika bisnis semata. Metode komunikasi yang digunakan tuh juga searah dan terlampau defensif sehingga pesan yang disampaikan hanya berisi fakta bisnis tanpa narasi kemanusiaan untuk pekerja lokal dan situasi ini tuh diperparah dengan lemahnya pemantauan media sosial secara seketika untuk membendung hoaks sejak awal. Jadi dari awal humas atau PR dari Danone Aqua ini tuh kurang mengantisipasi sehingga banyak isu-isu yang sekiranya itu tidak benar menjadi isu yang cukup hangat dan dapat memperburuk citra dari Danone Aqua itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada di pohon masalahnya, itu ada
Ada beberapa yang sudah saya runtutkan, mulai dari efek atau dampak itu bagian dari daun, ada masalah utama itu bagian dari batang, dan akar penyebab itu yang berarti dari akar dari masalah ini sendiri. Yang pertama efek atau dampak atau daun itu ada anjloknya volume penjualan secara masif di pasar retail dan tradisional. Ada juga pergerakan loyalitas konsumen secara real ke merek air minum kemasan, persaing lokal, dan juga kerugian ekonomi berantai yang mengancam jaringan UMKM dan pekerja pabrik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya isu ini itu memperburuk omset yang dimiliki oleh Danone Aqua itu sendiri, yang menyebabkan ada beberapa efek atau dampak yang diterima oleh baik itu dari perusahaan itu sendiri ataupun dari UMKM yang terkait, yang mungkin mereka memang membeli produk-produk dari Danone Aqua. Yang selanjutnya itu ada masalah utama atau batang, itu ada kegagalan komunikasi korporat yang kaku dalam meredam gelombang sentimen pemboikotan massal yang dipicu oleh interpretasi fatwa MUI. Yang selanjutnya itu ada akar penyebab atau akar dari masalah ini sendiri. Yang pertama itu ada kegagalan manajemen membaca kedalaman sentimen emosional dan keagamaan. Yang kedua itu ada respon awal yang defensif, formal, dan tidak memiliki simpati kultural. Dan yang terakhir itu ada lemahnya pemantauan media sosial untuk menahan kampanye hitam pesaing. Oke, Oke, yang selanjutnya itu ada solusi strategi dari KDAC itu sendiri atau Knowledge Driven Communication Analytic. Itu yang pertama ada fase input dan juga fase proses. Yang dimana pada fase input, perusahaan itu wajib melakukan pemantauan media sosial secara mendalam untuk mengidentifikasi sumber hoax dan tokoh kunci yang memengaruhi massa. Selanjutnya pada fase proses, pimpinan harus menyadari bahwa logika bisnis itu tidak bisa melawan emosi kemanusiaan. Postur komunikasi harus segera diubah dari sekedar membela diri menjadi unjuk aksi atau kemanusiaan yang nyata. Yang selanjutnya itu ada fase output atau evaluasi. Di fase output atau evaluasi ini tuh pada fase output ini tuh perusahaan mengeksekusi penyaluran donasi lebih dari 13,3 miliar, cukup banyak ya. Itu rupiah ini tuh melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga resmi lainnya. Yang pastinya ada beberapa lembaga resmi yang diberikan dana dari 13,3 miliar ini tuh untuk memperbaiki citra yang dimiliki oleh Dana Aqua. Dan juga tokoh agama itu dilibatkan untuk memberikan validasi moral dan meluruskan salah kaprah publik yang terjadi belakangan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada terakhir pada fase evaluasi, perusahaan itu memantau respon publik pasca donasi secara terus-menerus dan meluncurkan video pekerja lokal untuk memperkuat rasa memiliki di masyarakat. Yang dimana dari PR Danone Aqua itu sendiri memperbaiki citra mereka dengan memunculkan video-video baik itu dari donasi ataupun meluncurkan video-video pekerja lokal mereka yang dimana itu dapat memperbaiki citra yang dimiliki oleh Danone Aqua itu sendiri. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran dari logika bisnis operasional yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan selalu kalah oleh sentimen emosional dan ideologis masyarakat yang sehingga komunikasi krisis ini harus selalu mengutamakan empati yang dimana bahwa eh, seperti yang kita tahu bahwa netizen-netizen yang ada di Indonesia atau masyarakat yang ada di Indonesia itu cukup gampang untuk tergiring opininya ketika melihat media sosial, yang dimana kita sebagai public relation itu harus mengerti dan harus cepat tanggap apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi adanya bencana-bencana ke depannya. Oke, perusahaan ini tuh juga sangat disarankan untuk menjadikan metode knowledge driven communication analytic ini sebagai standar operasional utama dan melibatkan otoritas lokal seperti Badan Amil Zakat Nasional untuk membangun kembali kepercayaan publik. Yang dimana salah satu saran yang saya berikan untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam public relation itu dapat dilakukan dengan melibatkan otoritas-otoritas lokal yang dimana mereka biasanya memiliki nama atau mereka biasanya dapat dipercaya oleh publik untuk dapat memperbaiki citra yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin sekiranya sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.